Guys, kamu pernah nggak ngerasa kayak udah cukup dengan semua ini, udah capek, udah nggak mau ngomong apa-apa lagi, udah lelah ngejelasin, lelah minta dimengerti, dan akhirnya kamu mutusin buat diam. Bukan karena kamu nggak punya apa-apa lagi buat dikatakan, tapi karena kamu sadar, ngomong pun nggak ada gunanya. Dia tetap nggak ngerti, tetap nggak peduli. Atau malah lebih buruk, dia ngerti tapi sengaja cuek. Jadi kamu mulai ngerasa, ya udah deh, aku diam aja. Dan buat beberapa saat, diam itu terasa kayak solusi, kayak semacam bentuk kekuatan. Kamu ngerasa, ini caraku buat nunjukin harga diriku. Kalau dia masih peduli, dia pasti nyari aku. Tapi seiring waktu berjalan, yang awalnya kamu anggap sebagai kekuatan, pelan-pelan berubah jadi ruang kosong yang dingin. Dan kamu mulai nyadar, kalau diam itu nggak selalu berarti kamu kuat. Kadang justru diam itu jadi tempat persembunyian. Tempat kamu nyembunyiin luka yang belum selesai. Kamu mungkin nggak lagi ngehubungin dia, nggak lagi posting hal-hal yang berkaitan sama dia, nggak lagi curhat ke temen soal hubungan kalian. Tapi diam-diam, kamu masih mikirin dia. Masih nunggu, walau cuma dalam hati. Masih berharap, walau kamu nggak ngaku. Masih nyari tanda-tanda, sekecil apapun. Kalau dia masih ingat kamu cek story dia, pakai akun fake. Kamu lihat siapa yang lagi deket sama dia sekarang. Kamu bandingin diri kamu sama orang baru itu. Dan kamu ngerasa kalah, padahal kamu nggak tahu apa-apa soal hubungan mereka. Kamu tahu itu menyakitkan, tapi kamu nggak bisa berhenti. Dan di titik ini, diam bukan lagi pilihan, tapi jadi bentuk penyangkalan. Kamu bilang kamu udah move on, padahal kamu masih ngitung hari sejak terakhir kali kalian ngobrol. Kamu bilang kamu udah bahagia, padahal kamu masih muter lagu yang biasa kalian denger bareng. Dan kadang, luka itu nggak datang dari perpisahan, tapi dari harapan yang kamu pelihara sendiri. Harapan yang nggak pernah benar-benar dia janjikan. Tapi kamu percaya, karena kamu nggak siap buat kehilangan. Kamu ngarep dia bakal berubah. Ngarep dia suatu hari bakal nyadar. Ngarep dia balik dengan versi terbaiknya dan kalian bisa mulai lagi dari awal. Tapi kamu juga tahu, semua itu cuma kemungkinan. Dan kemungkinan itu makin lama, makin jauh. Diam memang bikin kamu kelihatan tenang. Tapi di dalam, kamu penuh pertanyaan. Kenapa dia bisa segampang itu ninggalin aku? Emangnya aku senggak berarti itu? Kenapa aku yang harus sedih, sementara dia kayak nggak ada beban? Dan kamu mulai sadar, diam itu bukan solusi kalau kamu masih nunggu. Karena selama kamu masih nunggu, kamu belum benar-benar bebas. Mungkin kamu pernah bilang ke diri sendiri, aku kuat, makanya aku nggak ngejar dia. Tapi kenyataannya, kamu cuma menahan diri. Bukan karena kamu udah lepas, tapi karena kamu takut ditolak lagi. Dan itu manusiawi. Semua orang pernah ngerasain. Ada satu momen yang paling sering bikin orang gagal move on, yaitu ketika mereka ngira kalau nggak ngechat sama dengan udah sembuh. Padahal rasa kangen itu nggak hilang cuma karena kamu nggak ngirim pesan. Rasa kehilangan itu nggak lenyap cuma karena kamu nutupin semua notif dari dia. Dan luka itu nggak sembuh cuma karena kamu diam. Karena nyatanya, kamu masih keinget dia tiap malam. Masih bangun dengan nama dia di kepala. Masih nulis-nulis curhatan random yang nggak kamu kirim. Masih pengen cerita tentang hal kecil sekalipun. Kayak makanan favorit kamu hari ini. Tapi kamu nggak bisa. Kamu cuma duduk, nahan semua sendiri. Dan itu yang bikin kamu pelan-pelan ngerasa hampa. Kamu pernah ngerasa kayak lagi berdiri di tengah jalan dengan harapan dia bakal balik, jalan dari arah yang sama. Tapi yang kamu lihat cuma siluetnya makin lama makin jauh. Dan kamu masih di situ, nunggu. Masalahnya, kamu udah terlalu lama berharap seseorang bakal balik, padahal dia bahkan gak pernah nengok ke belakang. Dan disitulah kamu mulai paham, diam yang kamu kira bentuk kekuatan, ternyata cuma cara kamu nyembunyiin kenyataan. Diam yang kamu pikir cara buat nunjukin harga diri, ternyata cuma jadi cara lain buat kamu tetap terikat. Tetap bertanya-tanya, tetap nebak-nebak,
tetap hidup di masa lalu. Kadang kamu butuh jujur ke diri sendiri. Bukan jujur ke orang lain, tapi jujur ke hati kamu sendiri. Tanya pelan-pelan, aku diam karena aku kuat, atau karena aku masih belum rela? Aku diam karena udah selesai, atau karena aku takut nyadar dia udah beneran ninggalin aku? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nggak harus kamu bagikan ke siapapun, tapi kamu butuh itu buat bisa mulai jalan lagi, karena kamu nggak akan benar-benar sembuh selama kamu masih nyimpen dia diam-diam di sudut hati. Selama kamu masih mikirin gimana kalau, dan lupa nanya, gimana aku sekarang? Yang kamu butuhin bukan diam, tapi kejujuran. Kejujuran ke diri sendiri. Dan keberanian buat berhenti nunggu. Karena penyembuhan itu bukan soal siapa yang lebih kuat nahan rindu, tapi siapa yang berani bilang, udah cukup. Ini bukan salahku. Aku berhak bahagia walau tanpamu. Dan langkah pertama itu bukan dengan ngeblok dia, bukan dengan berhenti ngechat, tapi dengan ngadepin perasaan kamu sendiri. Karena kadang yang perlu kamu dengar itu bukan kata-kata dari dia, tapi suara kamu sendiri yang bilang, aku nggak akan nunggu lagi. Ada satu titik di mana kamu akhirnya berhenti. Bukan karena kamu udah nggak sayang, tapi karena kamu capek nunggu sesuatu yang nggak pernah datang. Kamu mulai sadar bahwa hidup kamu nggak bisa terus digantungin sama seseorang yang bahkan nggak pernah benar-benar milih kamu. Dan itu momen paling sunyi, tapi paling jujur dalam proses penyembuhan. Bukan momen dramatis. Nggak ada air mata di kamar, nggak ada lempar barang, nggak ada unfollow tiba-tiba. Tapi cuma 1 detik hening, di mana kamu berhenti nunggu. Nggak ada notifikasi dari dia, dan kamu nggak lagi peduli. Dia posting sesuatu, dan kamu udah nggak cari makna di balik captionnya. Dia ketemu orang baru, dan kamu diam. Tapi kali ini diamnya beda. Bukan karena nahan, tapi karena udah selesai. Di titik itu, kamu mulai balik lagi ke hidup kamu. Ke versi dirimu yang lama kamu tinggalin, yang suka tertawa tanpa alasan, yang punya mimpi tanpa khawatir siapa yang nemenin, yang bisa bahagia, bahkan tanpa validasi dari siapapun. Kamu mulai ngelakuin hal-hal kecil buat diri kamu sendiri. Nonton film yang kamu suka tanpa mikir ini genre dia atau bukan. Ngopi sore sendirian tanpa nunggu siapa-siapa. Bikin playlist baru yang nggak ada lagu kenangan kalian. Dan pelan-pelan, rasa sakit itu mulai reda. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu berdamai. Dulu kamu kira satu-satunya cara buat sembuh adalah kalau dia balik, minta maaf, ngejelasin semuanya, dan ngasih closure yang kamu harapkan. Tapi sekarang kamu tahu, closure itu bukan dari dia. Closure itu muncul waktu kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak butuh alasan kenapa dia pergi. Yang aku butuh cuma alasan buat jalan terus. Dan kamu punya itu. Kamu punya dirimu sendiri. Yang tetap bertahan meski sempat dihancurkan. Di perjalanan ini, kamu nggak tiba-tiba jadi kuat. Tapi kamu belajar. Belajar ngelepas tanpa harus benci. Belajar maafin tanpa harus dengar permintaan maaf. Belajar jalan, walau dulu kamu yakin kamu cuma bisa lari bareng dia. Kamu mulai sadar kalau kamu bukan korban dalam cerita ini. Kamu cuma seseorang yang pernah berharap terlalu besar pada orang yang nggak siap nerima. Dan itu bukan salah kamu. Kamu cuma cinta dengan cara yang dalam, dan itu nggak pernah salah. Yang salah adalah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri demi orang lain yang bahkan gak ngerti apa yang kamu korbankan. Sekarang kamu mulai hidup bukan buat ngejaga perasaan orang lain, tapi buat ngebangun kembali dirimu sendiri. Kamu berhenti nyari tahu dia lagi di mana, karena kamu lagi sibuk nyari tahu. Kamu sebenarnya pengen jadi siapa, dan itu perubahan paling tenang, tapi paling terasa. Teman-teman kamu mulai lihat kamu balik bercanda. Orang rumah mulai lihat kamu nggak lagi murung tiap malam. Kamu mulai post foto-foto baru. Bukan buat bikin dia cemburu, tapi karena kamu beneran seneng. Bukan lagi soal biar dia lihat.
Tapi karena sekarang kamu yang pengen lihat diri kamu bahagia. Dan lucunya, begitu kamu berhenti nunggu, begitu kamu berhenti nyari, tiba-tiba dia muncul. Entah itu sekadar nanya kabar, atau pura-pura iseng nyaut story. Dan di momen itu kamu diuji. Apa kamu bakal buka lagi pintu yang udah kamu tutup rapat? Apa kamu bakal ulang lagi lingkaran yang sama? Tapi kali ini, kamu beda. Kamu nggak lagi tergoda oleh kata-kata manis yang dulu bikin kamu jatuh. Karena sekarang kamu tahu, cinta itu nggak bisa diukur dari seberapa pandainya dia ngomong, tapi seberapa konsisten dia hadir. Dan dia mungkin masih orang yang sama, masih bingung, masih gamang, masih egois, masih nggak tahu apa yang dia mau. Sementara kamu udah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dulu kamu takut kehilangan dia, tapi sekarang kamu sadar, yang sebenarnya paling kamu butuhin bukan dia, tapi kedamaian yang kamu temuin saat kamu ngelepas. Ada orang yang datang buat ngasih pelajaran, ada juga yang datang cuma buat nunjukin apa yang enggak lagi kamu butuhkan. Dan dia mungkin cuma bagian dari bab yang udah selesai. Kamu nggak perlu ngebenci, nggak perlu membalas, nggak perlu nyari pembenaran. Cukup bilang pelan-pelan dalam hati, terima kasih udah pernah jadi bagian dari cerita ini. Tapi mulai sekarang, aku pengen nulis kisahku sendiri, tanpa kamu di dalamnya. Dan saat kamu bisa bilang itu, tanpa air mata, tanpa getaran suara, tanpa rasa sakit lagi, disitulah kamu tahu, kamu benar-benar pulih. Kalau kamu udah sampai sini, dan bisa dengar atau baca ini tanpa sesak, tanpa luka yang meletup lagi, itu artinya kamu udah selangkah lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu hal paling indah yang pernah kamu lakuin untuk dirimu. Bukan karena kamu nggak pernah terluka, tapi karena kamu nggak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa kamu. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.